Penerimaan peserta didik baru atau PPDB untuk siswa SD, SMP, SMA, dan SMK sederajat tahun ajaran 2021-2022 telah dimulai di sejumlah daerah, begitu juga di Kalimantan Barat. Untuk proses pendaftaran PPDB 2021 di Kalimantan Barat tahun ini dilaksanakan secara online, mengingat adanya pandemi COVID-19 yang belum juga usai. Dalam PPDB ini, jalur penerimaan yang disediakan juga beragam, mulai dari jalur prestasi, jalur afirmasi, jalur zonasi, hingga jalur perpindahan orang tua atau wali. Jalur PPDB zonasi diberlakukan melalui PPDB online sejak 5 tahun yang lalu. Hanya saja di tahun pertama dan tahun kedua itu masih menggunakan zonasi plus prestasi. Jadi pembobotan saja. Tetapi kalau mulai 3 tahun terakhir itu memang sudah zonasi murni dengan proporsional formasi kuotanya mengikuti aturan dari Permendikbud. Jadi untuk PPDB SMP Negeri 1 Ketapang, yang pertama kita tentu mengikuti juknis dari Diknas Ketapang ya. Jadi prosesnya mulai dari perekrutan, jadi kita mengadakan sosialisasi dulu, apakah itu sosialisasi berupa spanduk-spanduk atau juga kita secara daring di web SMP Negeri 1 Ketapang, kita berikan kepada masyarakat mengenai PPDB di SMP Negeri 1 Ketapang, bagaimana caranya, kemudian apa yang harus disiapkan, kapan tanggal penerimaannya, dan seterusnya. Untuk SDN 05, kami memberikan syarat bahwa penerimaan tetap menggunakan sistem zonasi, yang mana syarat berikutnya adalah anak dipastikan bahwa 1 Juli 2021 tepat berusia 6 tahun. PPDB sistem zonasi itu sudah berjalan untuk sekolah negeri, semuanya sudah berjalan dengan baik. Untuk sekolah swasta memang tidak diwajibkan. Adapun sistem zonasi kita untuk zonasi 70%. Untuk prestasi itu 10%, dan untuk afirmasi itu juga 10%, dan untuk perpindahan itu ada 5%. Jadi kita masih porsinya zonasi itu 70%. Pelaksanaan PPDB dengan menggunakan zonasi itu kan sebenarnya sudah 5 tahun terakhir. 2 tahun pertama itu masih menggabungkan antara zonasi dengan nilai UN. Tapi ketika 2019, 2020, 2021 ini sudah zonasi murni. Nah, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat sendiri, kami memang sudah mengakomodir untuk pelaksanaan PPDB ini bagi SMA se-Kalimantan Barat. Nah, peran kami yang pasti setelah dari Permen itu kami mengeluarkan Pergub, kemudian Juknis. Selanjutnya khusus untuk PPDB di Kalimantan Barat, kita menggunakan aplikasi sendiri. Kami namakan Siapesibo. Siapesibo itu akronim dari Sistem Penerimaan Siswa Baru secara online SMA SMK di Kalimantan Barat. Kendalanya kadang-kadang masyarakat ngotot, Mas, bukan masuk zonasinya tapi mau masuk ke SMP Negeri 1 Ketapang. Nah, ini kita pada saat zonasi pelaksanaan PPDB itu kita arahkan mana yang menjadi zonasi kita terima, tetapi untuk yang zonasi
sekolah lain kita arahkan ke sekolah yang zonanya gitu. Jalur zonasi ini juga sebenarnya kendalanya adalah ketika masih banyaknya sebagian orang tua memindsetkan bahwa anaknya harus masuk di sekolah favorit. Sementara jalur zonasi ini sendiri kedepannya harapannya adalah menghilangkan sekolah favorit itu. Sehingga masyarakat yang memang kebetulan rumahnya jauh dari sekolah tapi tak bisa masuk ke sekolah favorit itu, nah itu yang kadang-kala kami memang sangat diribetkan dengan hal-hal seperti itu. Demi menerapkan protokol kesehatan selama pandemi, hampir seluruh proses PPDB dilakukan secara daring untuk meminimalkan kontak dengan pendaftar yang melakukan pendaftaran secara langsung. Presentasi yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek terkait daya tampung sekolah minimal 50% untuk jenjang SMP dan SMA, sedangkan untuk jenjang SD minimal 70%. Untuk sistem zonasi, prioritas siswa yang diterima adalah calon siswa yang tinggal satu domisili dengan sekolah. LPMP dalam mendukung program zonasi sebagai UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentu mensosialisasikan kepada pemerintah daerah bagaimana merancang SK zonasi sebagai bagian dari upaya pemerataan mutu pendidikan. Jadi melalui berbagai kegiatan-kegiatan sosialisasi dengan Dinas Pendidikan. Kalau dari sekolah, sebenarnya kalau koordinasi dari LPMP itu relatif lebih intens dengan pemerintah daerah. Jadi bukan langsung ke sekolah. Namun demikian kita dalam berbagai event kita tetap melibatkan musyawarah kerja kepala sekolah dalam koordinasi. Nah, ini termasuk memfasilitasi Dinas Pendidikan dalam mensosialisasikan PPDB yang dianut saat ini gitu ya. Jadi hanya kita melalui musyawarah kerja kepala sekolah. Kami bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, kami sifatnya user sehingga hanya membantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi untuk mensosialisasikan aplikasi PPDB online Kalimantan Barat yang pada tahun 2021-2022 ini diberikan nama Siapa Sibuk. Itu mensosialisasikan kepada putra-putri kita di SMP melalui banner, kemudian melalui pamflet, ada juga melalui link YouTube, bagaimana cara mendaftar, bagaimana cara membuat YouTube, dan juga menggait Ketua MKKS SMP untuk bisa mensosialisasikan seluruh anggota kepala SMP-nya kepada putra-putrinya. Kalau harapan saya sebagai guru, yang paling utama itu adalah menambah jumlah murid atau kelas. Karena daya tampung yang sedikit tidak seimbang dengan peminat. Itu yang paling saya inginkan. Ya, karena bermacam-macam cara orang tua murid ingin masuk tetapi itu tidak bisa lolos sesuai dengan aturan yang kita terapkan. Harapannya untuk para pemangku kepentingan di kementerian, ya tentunya memang ini mohon untuk dipertegas, mohon untuk dilanjutkan karena memang ini sangat-sangat membantu masyarakat sekitar berkait dengan jalur zonasi itu. Masyarakat yang lain yang memang masih mengidolakan ada istilah sekolah yang masih difavoritkan, masih bisa menggunakan jalur yang lain, yaitu jalur prestasi yang masih ada porsinya 30%, prestasi akademik itu 25% dan prestasi non-akademiknya 5%. Harapannya seperti itu. Ini tinggal dilanjutkan saja, dipertegas di dalam peraturan menterinya sehingga regulasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat provinsi itu tinggal menurunkannya sesuai dengan kearifan lokalnya. Pemerintah daerah khususnya di Kalimantan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kebijakan PPDB ini disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan pemerintah ini. Petunjuk teknis PPDB di daerah harus dalam bentuk peraturan kepala daerah dengan melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam penyusunan dan sosialisasi peraturan kepala daerah. Kita semua berharap PPDB akan berjalan dengan baik untuk generasi mendatang.